Rasa tak terbalas episode 53. Di kamar, ketika Julian memasuki kamar, ia mendengar suara air dari kamar mandi. Jenny masih mandi, membuatnya tersenyum kecil. Dengan santai, Julian melepas jasnya, diikuti kemeja dan celana panjangnya. Sambil berjalan menuju pintu kamar mandi, ia mengetuk pelan. "Jenny, bolehkah aku masuk?" tanyanya lembut. "Kenapa?" Jenny menjawab dari dalam. "Mari mandi bersama, biar lebih hemat air," balas Julian dengan nada bercanda. Jenny terkekeh di balik pintu dan membuka kuncinya. "Dasar alasan saja," katanya. Julian tersenyum penuh arti sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Keduanya menikmati mandi air panas bersama, berbincang ringan sambil sesekali tertawa. Selesai mandi, Julian menggendong Jenny keluar dari kamar mandi dan membaringkannya di tempat tidur dengan lembut. Ia meraih handuk dan mulai mengeringkan tubuh Jenny dengan hati-hati. Jenny tersenyum kecil dan berkata, "Aku bisa melakukannya sendiri, kok." Julian menggelengkan kepala dengan tegas. "Biar aku saja. Anggap saja ini bentuk perhatian suami yang baik." Jenny tertawa kecil. "Baiklah, Tuan Julian. Tapi jangan salahkan aku kalau aku jadi manja," godanya. Saat Jenny menggerakkan tangannya ke arah mantel Julian yang tergeletak di samping, ia merasakan sesuatu yang keras. Meraih benda itu, ia mengernyitkan kening saat menyadari itu adalah kotak kondom. "Ini apa?" tanyanya dengan nada heran. Julian, yang sedang mengeringkan rambut Jenny, menoleh dan menjawab, "Aku membawanya tadi. Kita belum pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya, dan aku pikir ini waktu yang tepat untuk mulai. Aku rasa kita belum siap punya bayi sekarang." Jenny menatapnya, alisnya terangkat. "Kita sudah menikah. Apa salahnya kalau kita punya bayi?" Julian menghela napas panjang dan duduk di sampingnya. "Masih terlalu dini, Jenny. Aku ingin kita menikmati waktu sebagai pasangan dulu sebelum mengambil langkah besar itu. Kita akan punya bayi, tapi nanti, saat waktunya tepat." Jenny tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Kalau itu maumu, aku akan menunggu. Tapi aku selalu siap kalau itu bayi darimu," ujarnya dengan nada lembut. Meraih kotak itu, ia melemparkannya ke tempat tidur sambil berkata, "Baiklah, kita bisa pakai ini kalau itu membuatmu lebih nyaman." Julian mematikan pengering rambut dan menatap Jenny dengan tatapan penuh cinta. "Jenny, kamu tahu kan betapa aku mencintaimu?" Jenny menganggukkan kepala sambil tersenyum hangat. "Aku tahu, Julian, dan aku juga mencintaimu." Sambil berlutut di lantai, Julian menatap Jenny dengan penuh keseriusan. "Dengarkan aku," ucapnya lembut. "Aku juga ingin memiliki bayi denganmu, sungguh. Tapi aku merasa ini belum saatnya. Kita baru menikah 3 bulan lalu, dan baru benar-benar menjalani hidup sebagai suami istri 2 bulan ini. Ada begitu banyak hal yang ingin kuberikan untukmu, begitu banyak momen yang ingin kita nikmati bersama. Aku bahkan belum cukup memanjakanmu, dan sekarang kamu ingin berbagi perhatian dengan bayi? Aku belum siap membagimu dengan siapapun, Jenny." Jenny menghela napas, tatapannya lembut namun tegas. "Mengapa kita tidak menyerahkan semuanya pada takdir? Kita jalani saja hidup ini apa adanya. Jika bayi harus hadir dalam hidup kita, dia akan hadir, bahkan jika kita menggunakan alat kontrasepsi." Lagi pula, ia melanjutkan dengan sedikit senyum,
Aku ingin merasakan keintiman itu sepenuhnya. Itu membuatku merasa lengkap. Tapi kalau kau benar-benar tidak ingin punya bayi sekarang, aku bisa mulai menggunakan alat kontrasepsi. Julian menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak perlu, Jenny. Alat kontrasepsi tidak baik untuk kesehatanmu, dan aku tidak ingin membahayakanmu. Baiklah, kita lakukan seperti katamu, biarkan takdir yang menentukan segalanya. Senyum hangat terpancar di wajah Jenny, dan dia mengangguk setuju. Julian mengambil kotak alat kontrasepsi dari tempat tidur dan melemparkannya ke tong sampah. Kau bisa memberikannya pada orang lain, canda Jenny. Lupakan saja, jawab Julian sambil tersenyum, menatap istrinya dengan penuh cinta. Di sisi lain, di rumah keluarga Pandegas, suasana benar-benar berbeda. Raka menutup diri dari dunia luar, tidak keluar dari rumah besar itu, dan bahkan melarang Dania pergi kemanapun. Sejak malam penuh intensitas dan gairah itu, sikap Raka berubah drastis. Ia terus mendekati Dania siang dan malam, seolah menjadikan keintiman mereka sebagai pelarian dari tekanan hidupnya. Namun, bagi Dania, perhatian Raka yang tiba-tiba ini adalah sesuatu yang ia syukuri, meskipun rasanya lebih seperti sebuah tuntutan daripada kasih sayang. Tubuhnya sering terasa lelah dan sakit, tetapi senyum tetap menghiasi wajahnya. Baginya, memiliki Raka di sisinya, bahkan dalam keadaan seperti ini, adalah lebih dari cukup. Ia merasa bahwa sedikit perhatian yang diterimanya adalah hadiah yang harus ia pertahankan. Untuk menarik perhatian Raka lebih jauh, Dania mulai berdandan lebih cantik, menggunakan pakaian yang menggoda, berharap bisa mempererat hubungan mereka. Meskipun ia tahu bahwa perhatian Raka mungkin bukan berasal dari cinta, ia memilih untuk berfokus pada apa yang bisa ia nikmati dalam situasi tersebut, menahan semua rasa sakit demi mempertahankan suaminya. Mengenakan pakaian dalam yang seksi, Dania mulai berjalan ke arah Raka sambil menggoyangkan pinggangnya ke depan dan ke belakang. Seminggu berlalu. Vina, Daniel dan Valden sudah berangkat untuk liburan mereka, dan Julian juga sudah selesai mempersiapkan liburan mereka. Setelah pertengkaran itu, Farah tidak berbicara dengan Lorena selama beberapa hari, tetapi ketika Daisy menangis dan meminta maaf atas perilakunya, Farah memutuskan untuk memberinya kesempatan. Operasi Laura berhasil. Setelah tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, Ayah Rangga meninggalkan Surabaya sendirian bersama Laura. Sementara itu, Alisa terus berpura-pura berkencan dengan Arsya dan Niko terus menyemangatinya. Sambil menaruh koper mereka di tempat tidur, Julian berkata, "Jika kamu ingin membawa barang lain, simpan saja di dalam koper hari ini. Kita akan berangkat besok pagi." Jenny menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. Sayang, Yuda akan kembali hari ini." "Saya tahu. Saya sudah bilang padanya bahwa saya akan mengirimkan mobil untuk menjemputnya, tetapi dia menolak tawaran saya dengan mengatakan bahwa temannya akan datang menjemputnya," kata Julian. Baiklah," kata Jenny. "Baiklah, kalau begitu aku pergi sekarang," kata Julian. Jenny memandang Julian yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke pertemuan penting. Dalam hati, ia berharap suaminya akan memilih untuk menghabiskan waktu bersamanya, terutama dengan liburan mereka yang sudah di depan mata. Dengan nada pelan, Jenny berkata, "Apakah kamu benar-benar harus pergi? Bukankah kamu sudah seharusnya mengambil cuti hari ini? Kita akan pergi berlibur besok. Kamu seharusnya istirahat."
Julian tersenyum kecil dan mendekatinya. Apakah kau ingin aku tinggal di rumah, Nyonya Jenny? Jenny mengerutkan bibirnya, matanya memancarkan rasa rindu yang dalam. Kalau aku bilang ya, apakah kau akan tetap tinggal? Julian menarik napas panjang, mencoba menahan tawa. Sayang, ini pertemuan penting. Tapi aku janji akan kembali sebelum makan siang. Jenny mengangguk perlahan, meskipun hatinya sedikit kecewa. Baiklah, tapi jangan salahkan aku jika aku mulai mencari suami lain yang bisa selalu bersamaku, ucapnya dengan nada bercanda namun tersirat kesungguhan. Julian, yang terkejut dengan ucapannya, mendekatinya lebih dekat. Jenny, apa yang terjadi padamu? Akhir-akhir ini kau terlihat berbeda. Kau menjadi lebih murung dan aneh. Apakah ada yang salah? Jenny tiba-tiba terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Air mata yang ia tahan akhirnya mengalir di pipinya. Kau pikir aku aneh? Kau pikir aku murung? Apakah kau masih mencintaiku, Julian? Ucapnya dengan suara bergetar. Julian, yang panik melihat air mata istrinya, segera memeluknya erat. Jenny, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengatakan hal itu. Aku hanya khawatir padamu. Jangan menangis, sayang, kumohon. Jenny, masih dalam pelukannya, menyeka air matanya sendiri. Aku juga minta maaf. Aku hanya terlalu sensitif. Kau boleh pergi ke pertemuanmu. Tapi berjanji padaku, bawakan aku es krim karamel saat kau pulang nanti. Julian tersenyum lega, mencium keningnya dengan penuh kasih. Baiklah, es krim karamel. Tapi kau yakin tidak ingin donat juga? Jenny melotot, memukul pelan bahunya. Apakah aku menyebut donat? Hanya es krim, Julian. Julian tertawa kecil. Baik, hanya es krim. Tunggu aku, ya. Sebelum pergi, Julian kembali memeluknya sejenak, memastikan bahwa senyum Jenny kembali muncul. Jenny pun mengangguk, mencoba menenangkan diri, sambil menunggu suaminya kembali dengan janji es krim kesayangannya. Setelah Julian pergi, Jenny menyandarkan tubuhnya ke sofa, menghela napas panjang. Pria itu selalu tahu bagaimana membuatku kesal, gumamnya dengan senyum kecil yang mulai muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, rasa kantuk mulai menyergap. Ia menguap sekali, lalu 2 kali, hingga akhirnya ketiga kali membuat matanya terasa berat. Jenny memeluk bantal di sampingnya dan merebahkan diri di sofa. Sebelum sepenuhnya terlelap, ia masih sempat bergumam pelan, "Cepatlah kembali, Julian. Jangan lupa es krim karamelnya." Tanpa sadar, Jenny pun tertidur pulas, dengan senyum kecil di wajahnya yang terlihat begitu damai. Rumah keluarga Arkatama. Farah sibuk bersiap-siap, karena dia telah berjanji pada Yuda bahwa dia akan menjemputnya di bandara. Farah mengenakan gaun pendek berwarna merah muda dengan sepasang anting berlian sederhana. Riasan wajahnya sangat tipis dengan lipstik yang sangat tipis. Sambil menepuk bahu Farah, Lorena berkata, "Siap? Kau juga mau ikut denganku?" tanya Farah. Lorena menundukkan kepalanya dan berkata, "Oh, kukira kau akan mengajakku juga." "Baiklah, aku akan pergi dan berganti pakaian." Farah tersenyum dan berkata, "Bukan itu maksudku. Kupikir kau akan bosan di luar sana, jadi pokoknya, kalau kau mau pergi, aku tidak masalah." Lorena tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku ingin bergabung." Begitu pesawat Yuda mendarat, jantung Farah mulai berdebar kencang.
Ia bisa merasakan telapak tangannya berkeringat dan wajahnya terasa panas. Melihat betapa merah wajahnya, Lorena bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Farah menganggukkan kepalanya. Saat Farah melihat Yuda keluar, dia bergegas melewati kerumunan dan melompat ke pelukannya. Tak siap dengan serangan tiba-tiba itu, Yuda kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai bersama Farah dalam pelukannya. Farah memanfaatkan momen itu untuk mengecup lembut bibirnya. "Aku sangat merindukanmu," katanya dengan suara lembut namun penuh emosi. Yuda tersenyum kecil, meskipun sedikit terkejut. "Aku juga merindukanmu," balasnya dengan tatapan penuh kasih. Farah, yang sudah menahan kerinduan begitu lama, tak kuasa menahan air matanya. Perasaannya meluap-luap. Betapa beratnya hari-hari tanpa Yuda di sisinya. Meski panggilan video atau pesan mereka tak pernah berhenti, itu tetap terasa tidak cukup baginya. Yuda mengusap pipinya yang basah sambil berkata dengan lembut, "Hei, jangan menangis. Nanti riasanmu rusak." Farah terkekeh kecil sambil menyeka air matanya. "Aku tidak peduli soal riasan," katanya sambil menyembunyikan wajahnya di dada Yuda. Yuda tersenyum dan mencium puncak kepalanya. "Aku sudah kembali sekarang. Jadi, berhentilah menangis, ya? Aku di sini." Farah menganggukkan kepalanya, masih memeluk erat pria yang dirindukannya itu. "Sayang, kamu sadar nggak kalau kita ini di bandara? Semua orang memperhatikan kita," kata Yuda sambil menahan tawa. Farah langsung menegakkan tubuhnya dengan wajah merah padam, menyadari betapa banyak mata yang tertuju pada mereka. Ia buru-buru bangkit dan membantu Yuda berdiri. "Tapi tadi kamu nggak malu pas nyosor aku di depan umum?" canda Yuda sambil tersenyum lebar. Farah memukul dadanya dengan manja. "Baru saja kembali, tapi sudah mulai menggoda." Yuda tertawa kecil dan memegang tangannya. Maaf, aku hanya sangat mencintaimu." Farah tersipu lagi, namun kali ini ia tersenyum manis. "Aku juga mencintaimu," katanya dengan suara lembut, membuat Yuda menatapnya dengan penuh kebahagiaan. Dari sudut ruangan, Lorena mengamati adegan mesra antara Farah dan Yuda dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Matanya sempat berbinar saat melihat Yuda, pria tampan yang tampaknya memikat setiap pandangan di bandara. Namun, saat Farah melompat ke pelukannya dengan penuh semangat, ekspresi Lorena berubah dingin. Ketika mata Yuda akhirnya tertuju pada Lorena, dia mengangkat alis, mengingat sesuatu. Dengan nada datar, dia berkata kepada Farah, "Dia yang menerima panggilan videoku hari itu, kan?" Farah menghela napas dan menjawab singkat, "Sudahlah, jangan bahas itu sekarang." "Apa? Kau tidak bertanya padanya mengapa dia berbohong waktu itu?" tanya Yuda dengan nada serius, jelas belum melupakan kejadian tersebut. Farah memilih diam, tak ingin memperpanjang pembahasan. Yuda mengerutkan kening dan melanjutkan, "Baiklah, kalau kau tidak mau bertanya, aku sendiri yang akan melakukannya." "Farah, aku masih merasa ada sesuatu yang aneh darinya. Sesuatu tentang sikapnya tidak terasa benar." Farah menatap Yuda dengan sedikit kesal namun mengerti kekhawatirannya. "Baiklah, aku akan bicara dengannya nanti. Tapi, jujur saja, dia tidak seburuk itu. Kau terlalu khawatir." Yuda mendengus sambil menyilangkan tangan. "Kita lihat saja nanti. Firasatku jarang salah." Farah tertawa kecil, mencubit pipi Yuda, dan berkata, "Kau tahu,
Kau terlihat lucu sekali saat membuat ekspresi serius seperti James Bond. Yuda tersenyum dan berkata dengan percaya diri, aku jauh lebih tampan dari James Bond. Farah menggelengkan kepala sambil terkikik. Ya, dalam mimpimu, mungkin. Obrolan ringan itu berhasil mencairkan suasana, meskipun Yuda masih menyimpan rasa curiga terhadap Lorena, yang berdiri di kejauhan dengan pandangan tajam yang tak bisa diabaikan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.